Halo, selamat malam kawan-kawan yang yang sedang diburu hujan. Mohon maaf nih, aku live-nya dari Taman Budaya dulu, mengingat ambil posisi. Oke. Oke. Selamat malam. Baik, terima kasih kawan-kawan yang sudah mulai lihat di Ngobrol Buku. Malam hari ini kita akan ngobrol bersama Laedian Purba, mendiskusikan buku Pramudia Anantatur yang berjudul Mereka yang Dilumpuhkan. Baik, Laedian sudah hadir. Kayaknya tinggal bergabung aja ya. Oke. Kita langsung saja ya kawan-kawan. Halo. Halo Bang. Halo Le. Oras. Belum. Ada nih? Belum. Iya. Belum. Udah Bang. Udah ya. Taman budaya masih ada Bang. masih ada, lagi hujan di Taman Budaya ini. Kebetulan ada ketemu kawan-kawan di sini. Oke, gimana kabar Le? Sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Iya, itu yang penting. Nah, malam ini kan kita mau bicara apa? Mau diskusi soal mereka yang dilumpuhkan. Ini kalau dari bahasa yang dilumpuhkan ini kan sudah berbau politik dan sejarah ini biasanya kan. Gimana nih, Le? Kita langsung aja ya. Kayaknya Boleh Bang. aku ada Boleh, juga Bang. sih Boleh, Bang. beberapa catatan, karena nanti kita akan diskusikan tentang novel ini, seberapa jauh novel ini memberikan sedikit trigger ke para sejarawan, kemudian para sastrawan juga ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk pertanyaan-pertanyaan nih, Le, ini aku lihat ya, mereka yang dilumpuhkan ini kan novel yang menurut aku sulit dicari. Ya. Bahkan aku agak keteter juga ini. Karena ini buku 20 tahun yang lalu aku baca, kemudian agak susah nyarinya. Aku pertama kali baca novel mereka yang dilumpuhkan ini di Pustaka Humanioranya Pak Iwan Azari. Ya kan, kemudian agak susah lah membacanya ulang. Karena apa? Karena itu buku langka ya, Cuman pasarannya pun lumayan. Nanti di akhir kita bisa bicara soal pasar bukunya ini kayaknya. Oke, Le, seberapa jauh nih pengalaman Le membaca mereka yang dilumpuhkan ini? Ini kan karya Pram yang menurut aku berada di awal-awal karirnya kalau nggak salah. Ini pengalaman beliau ketika di penjara di Bukit Duri. Nah, bolehlah Le ceritakan sedikit dulu, mungkin review singkat tentang bercerita tentang apakah novel MLD lah kita bilang ya. Mereka MYD. Mereka yang dilumpuhkan ini. Boleh Le bisa review dikit? Yes.
Aku punya yang ini yang tahun 95. Iya. Ini setelah dimasukkan 2 jilid. Kalau yang Balai Pustaka kalau nggak salah itu masih dipisah dia. Iya, aku yang 1 jilidnya, yang jilid keduanya belum sempat kubaca kayaknya. Kalau yang jilid 1 malah udah ada PDF-nya. Nanti kalau ada yang mau yang versi-versi yang agak-agak gimana nanti bisa saya kirim. Buku ini mungkin tidak ke detailnya Bang, tapi kira-kira buku ini tentang apa? Saya juga tidak menyarankan buku ini dibaca oleh orang-orang atau mereka yang ya betul yang Abang bilang ini karya Pramudia awal dan memang terasa ini awal. Kita mengatakan ini terasa awal karena kita sudah membaca karya Pramudia yang terakhir misalnya, atau karya Pramudia yang paling sering dibaca dan paling sering dikutip, bahkan mereka mengutip yang tidak membacanya juga, yang tetralogi Pulau Guru itu. Ini berbeda, tapi sudah nampak ciri khas Pramudia di buku ini. Artinya dia tidak memandang sejarah itu hitam putih. Jadi pertanyaannya kira-kira setelah Indonesia merdeka, Indonesia ngapain? Dan ternyata 17 Agustus itu bukan negara Republik Indonesia yang ada, tapi bangsa Indonesia. NKRI itu ada esok harinya 18 Agustus. Ketika semua perangkat institusional dalam sebuah bernegara itu diresmikan, salah satunya Undang-Undang Dasar dibuat, lalu menentukan Soekarno dan Muhammad Hatta itu sebagai ditunggal pasangan presiden dan wakil presiden. Buku ini bercerita tentang 1 tahun setelah kemerdekaan, itu setelah agresi militer pertama, 47 begitu Belanda 47, begitu Jepang menyerah, kemudian mereka dinyatakan kalah, lalu Indonesia menyatakan dirinya merdeka, bangsa Indonesia. Besoknya baru negara Republik Indonesia. Masyarakat Indonesia sebenarnya saat itu belum seutuhnya utuh seperti yang sekarang ini. Yang merdeka itu bisa jadi yang paling utuh itu Jawa dan sebagian tempat. Sumatera itu juga bahkan sampai bulan Oktober baru ketahuan itu 17 Agustusnya. Di Medan sendiri itu di lapangan merdeka yang sekarang itu kalau nggak salah itu mungkin udah bulan September itu dirayakan. Karena pemimpin Sumatera Utara saat itu masih ada yang dari Vietnam membawa pesawat lalu kemudian singgah dulu bulan September kalau nggak salah baru di Medan. Nah, buku ini bercerita tentang dampak orang Belanda datang ke Indonesia tahun 47 itu. Belanda tidak mau meninggalkan Indonesia ini seperti begitu aja. Mereka masih menganggap Indonesia ini sebagai tanah mereka, kawasan mereka, wilayah mereka, dan ini masih berada di bawah kerajaan Belanda. Jadi setelah agresi militer Belanda pertama itu tahun 47, kalau Belanda menyebut itu aksi polisionil, tapi orang Indonesia menyebut itu agresi militer. Dan sepertinya memang sekarang sudah mengakui itu, Belanda sendiri sudah mengakui itu bahwa itu adalah agresi militer. Banyak pemuda ditangkapi dan banyak penjara berisi penuh. Salah satu penjara yang berisi penuh itu adalah penjara yang sebenarnya Pramudia ada di dalam. Penjara Bukit Duri itu ada di Jakarta. Dan ketika saya membaca ini, kalau sekarang ini seperti laporan jurnalistik dia, Bang. Ini semacam kisah nyata, tidak ada bunga-bunga sama sekali. Jadi barangkali kalau sekarang wartawan mau membuat laporan jurnalistik, mungkin bisa belajar dari sini. Terasa betul bahwa inilah Pramudia yang dipenjara tahun itu. Dan dia memang dipenjara tahun 47 sampai tahun 49. Sampai 3 Desember 49 kemudian dia keluar dari penjara itu. Dan ini cerita tentang itu. Dan yang menariknya ciri khas Pramudia yang rupanya sudah nampak sedari awal. Dia tidak mengatakan bangsa Indonesia itu semuanya, apalagi pemuda-pemuda yang mengangkat senjata, tidak semuanya mereka itu pahlawan. Ada juga yang bangsat, ada juga yang kurang ajar, ada juga yang pemerkosa, ada juga yang perampok, ada juga yang hanya pandai membual. Dan ini cerita-cerita tentang itu. Ada misalnya cerita tentang pemuda yang di penjara dia hanya membual, lalu di penjara juga ada juga pemuda yang mengaku sudah membunuh beberapa orang Belanda, tapi ternyata tidak membunuh sama sekali.
dia hanya petani, lalu kemudian entah kenapa suatu saat dia keluar, dilihat Belanda, lalu ditangkap, lalu dikirim ke penjara. Ada juga di sini disebut tentang betapa penjara itu membuat orang bisa melakukan banyak hal. Semuanya ada yang ada di sini tukang pangkas. Lalu ada di sini teman-teman. Ini betul-betul cerita tentang orang-orang yang di penjara. Bahkan kita sebenarnya hampir tidak nampak Indonesia tahun 47 sampai 49 itu hampir tidak nampak sebenarnya di sini, kecuali kita mereka-reka kira-kira tahun 47 sampai tahun 49 itu Indonesia sedang ngapain. Tapi ternyata Bang, Indonesia tahun 47 sampai 49 itu juga berada dalam penjara. Artinya orang-orang pemuda yang dari tahun 47 sampai 49 ini banyak sekali yang berada di dalam penjara. Dan cerita-cerita tentang orang-orang yang dipenjara lah buku ini. Dan ini tidak berbunga-bunga, tidak basa-basi, tidak rumit, bahkan ini sangat sederhana ceritanya. Saking sederhananya lah ini kemudian yang menjadi sangat menarik. Dan ini boleh disebut cerita yang sangat mendalam. Misalnya ketika dia cerita tentang kawanku tukang besi. Ini saya membayangkan Pramudia sewaktu di penjara satu aja pekerjaannya nih Bang, nanya orang. Jadi ketika dia bertemu dengan tukang besi yang ternyata dia juga dikirim ke penjara, dia menceritakan detail. Sewaktu dia belum di penjara, sewaktu dia di penjara ngapain, lalu apa isi hati tukang besinya, semua detail. Lalu ada juga yang sampai ke ini diceritakan ini Bang, sampai ke orang-orang yang masak di dapur. Dan di sini juga sering diceritakan tentang perempuan. Jadi termasuk Fatimah lah ya. Fatimah, Mami, lalu kemudian ada orang Swiss itu, lalu kemudian ada orang Belanda. Dan sepertinya Bang, perempuan itu tidak bisa pernah lepas dari cerita-cerita di dalam penjara. Dan buku ini memang banyak sekali cerita tentang perempuan. Tapi bukan cerita yang seksis. Artinya bukan cerita yang cabul, bukan cerita yang porno. Tapi ketika seseorang di dalam penjara, terkurung, terpisah dari tempat lain, dari keluarga, bahkan terpisah dari kemerdekaannya sendiri, dia mengatakan kami hanya bisa mengkritik, meski juga kritik itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi mereka banyak sekali cerita, dan ternyata Pramudia juga berhasil menceritakan tentang kisah dia berhubungan badan dengan seorang wanita berkulit putih. Kemungkinan besar dia seorang Belanda. Di sini juga diceritakan. Dan ini dibagi atas 3/4, dan bab pertama itu tentang penjaranya sendiri. Dia mengatakan itu bubu, manusia bubu artinya manusia penjara. Di sini diceritakan tentang orang negro yang kepala penjaranya. Lalu diceritakan juga bagaimana sakit di penjara, terus tukang pangkas, ada lalu kemudian antara laut dan keringat bagian kedua. Ini cerita tentang mereka kerja paksa di satu pulau. Disinilah dia berhubungan dengan perempuan itu. Di sini juga dia bercerita tentang bagaimana mereka membayangkan kebebasan antara tanah dan hati juga. Ini menurut saya yang paling menarik mungkin sekarang dibaca ini bagi anak-anak muda, bagaimana seorang tahanan mengungkapkan perasaannya kepada perempuan. Ini ada di bagian ketiga antara tanah dan hati. Ini Sarpin dan Wasmara itu. Jadi dia dalam penjara menulis surat cinta kepada kekasihnya yang bernama Fatimah. Ini panjang sekali dari halaman 253 sampai halaman 406. Jadi sekitar 200 halaman lebih. Ini berisi tentang surat-surat Sarpin dan Wasmara kepada kekasihnya. Ini menurut saya menarik dibahas ini surat-surat ini, dan sepertinya juga Pramudia menanamkan dirinya ke dalam surat-surat ini. Bisa jadi di dalam suratnya. Dan yang pasti ini sepertinya fiksi. Ini sepertinya fiksi, ini karangan Pramudia semata. Tapi di dalam surat-surat ini nyata betul Pramudia itu ada di dalam surat-surat itu. Misalnya dia disebut di situ keras kepala, tidak mau mendengar orang lain, lalu kemudian bagaimana pendiriannya itu bisa menyusahkan orang lain, itu Pramudia betul di awal-awal. Lalu
terakhir memang Fatimah harus berpisah dengan Sarpin karena ternyata Sarpin mengaku bahwa dia memang impoten. Ini cerita. Jadi ini cerita-cerita yang sangat sederhana tentang orang-orang yang di dalam penjara yang tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan cerita tentang kucing juga ada di sini, tentang binatang-binatang yang hidup dalam penjara. Dan ini lumayan panjang. Ini sekitar 442 sampai 457 halaman itu. Berarti ada sekitar lumayan panjang. Dan yang saya punya ini sekitar 500 halaman ya, 500 508, 509 halaman. 500. Mungkin itu kilas baliknya Bang. Jadi kalau kita membaca tetralogi Pulau Buru, mungkin agak sedikit berbeda dengan mereka yang dilumpuhkan ini. Tapi kelebihan Pramudia memang kita bisa melacaknya dari sisi kronologi sejarah Indonesia secara umum atau secara detailnya juga bisa. Dan memang cerita-cerita begini tidak ada di dalam penjara Bang. Kita tahunya setelah merdeka 17 Agustus 1945 udah gak ada masalah. Ternyata ada beberapa banyak perjanjian itu. Agresi militer aja 2 kali. Itu yang terakhir itu sekitar 19 sampai 20 Desember 1948 kalau nggak salah di Jogja itu hanya 2 hari. Dan hanya dihitung berapa jam itu Jogja itu lumpuh. Soekarno ditangkap, Hatta ditangkap, Agus Salim ditangkap, ada yang kemudian dibuang ke Parapat itu. Lalu tahun depannya itu 1 Maret 1949 itu ada serangan umum 1 Maret. Artinya Indonesia dari tahun 45, 17 Agustus 45 sampai 27 Desember 1949 itu bukan negara yang baik-baik saja. Di situ ada gerilya, di situ ada menggunakan bambu runcing, ada juga menggunakan dukun. Terakhir memang menggunakan dukun ini semua mereka yang percaya dukun lalu kemudian maju berperang melawan Belanda dan terakhir mati konyol memang. Karena ternyata dukun tidak cukup ampuh melawan peluru. Jadi ini saya juga teringat sekarang ini Bang, kalau ada yang mengatakan kok bisa Indonesia dijajah 350 tahun, padahal kita memiliki banyak sekali dukun, dan ternyata dukun nggak cukup efektif untuk melawan peluru, dan melawan pikiran sebenarnya. Itu pengawal Bang untuk diskusi kita. Oke, ini kan cerita tentang penjara ya, penjara di masa setelah 45 kan gitu. Artinya kan banyak juga sih sastrawan kita juga banyak yang menulis tentang kisah-kisah di penjara, misalnya seperti Nasya Jamin, kemudian ada Trisno Yuwono tentang perjuangan ya, kemudian Sparto Brata, kemudian ada juga Ismail Mahrahimin, dan Perang Pun Usai itu kan bicara tentang sejarah juga, masa Jepang kan gitu. Nah, seberapa jauh kisah penjara ini, kisah-kisah yang ada di penjara ini memberikan motivasi buat apa, katakanlah semacam gerakan ya. Apakah Lek menemukan dalam konteks sejarah, Lek menemukan novel ini menjadi sebuah trigger bagi para pejuang di masa itu, di tahun-tahun 50-an yang notabene mereka sedang mengalami masa mengisi kemerdekaan. Di penjara saat ini malah bukan seperti kriminal yang kita anggap sekarang ini Bang. Penjara saat itu malah mereka diceritakan jelang-jelang kebebasan mereka dari 48 sampai 59 itu banyak gadis-gadis berkunjung ke penjara. Ada memang yang gadis-gadis yang datang untuk menunjukkan simpati, bahkan ada yang sampai jatuh cinta, bahkan ada yang kemudian menikah setelah keluar dari penjara. Ada yang putus, ada juga cerita lucu. Karena dianggap keren, mereka dianggap mereka dianggap pejuang saat itu, bukan sebagai kriminal. Dan mungkin karena mereka sebagai pejuang itulah kemudian mereka bisa mengekspresikan nilai-nilai yang mereka miliki. Saya pejuang, saya berjuang untuk sesuatu yang saya anggap benar, sesuatu nilai yang saya perjuangkan. Dan itu memang dibaca orang, dan itu dinikmati orang, dan itu memang diidolakan orang. Dan orang-orang yang di dalam penjara ini, meski juga sebelum dia masuk penjara perampok, tapi setelah pulang dari penjara dia dianggap sebagai pahlawan. Karena paling tidak selama dia di penjara dia sudah dianggap terkurung, kebebasannya sudah direnggut, sementara yang lain yang sebenarnya punya, di sini diceritakan banyak orang yang dikirim ke penjara itu fisiknya lemah,
tapi mereka mengatakan dirinya berjuang, sementara di luar banyak fisiknya yang sangat kuat, malah mereka bekerja sama dengan Belanda. Pramudia juga dengan sangat cantik sebenarnya mengatakan penjajahan Belanda itu tidak akan mungkin bisa bertahan selama itu kalau tidak ada orang Indonesia yang membantu Belanda. Dan tentara Kenil itu banyak sekali orang Indonesia. Tentara kerajaan Belanda, ada juga tentara kerajaan Belanda ini Koninglijk apa KL itu disebut di sini. Ini orang-orang Indonesia ini. Kayak jadi di dalam penjara itu ya? orang Indonesia ini sebenarnya yang sering tidak diceritakan dalam sejarah, seolah-olah Belanda itu semuanya jahat. Padahal dalam Tentara Nasional Indonesia saat itu ada juga yang Belanda totok. Ada yang Belanda murni. Ada yang lahir di Belanda, datang ke sini, lalu kemudian dia masuk simpati dengan perjuangan Indonesia, dia diterima sebagai tentara dan masuk. Ada yang laskar, ada yang tentara. Dan banyak sekali orang Indonesia yang menjadi tentara kerajaan Belanda. Jadi Pramudia tidak melihat sejarah itu secara hitam putih, tapi dia lebih mengatakan bahwa tidak semua Belanda itu jahat. Dan tidak semua Indonesia itu baik. Buktinya banyak sekali tentara yang menembaki orang Indonesia itu justru orang Indonesia. Dan penjara bagi orang-orang yang dianggap berjuang untuk mempertahankan revolusi, ini revolusi fisik, ini menjadi idola. Bahkan ada orang tua diceritakan di sini, orang tua yang menyodor-nyodorkan anaknya kepada ini, padahal masih di dalam penjara. Ini anakku, nikahilah. Padahal ini pemuda ini sudah punya istri. Tapi karena dia menolak, saya sudah punya istri, katanya begitu, dia menjadi idola baru. Karena dia menolak itu. Meski sebenarnya kalau dia memperistri 1, 2, 3, mertuanya masih mau. Karena mertua menganggap penjara ini sebagai simbol perjuangan saat itu. Mungkin itu juga yang membuat kenapa penjara itu bisa melahirkan banyak karya. Karena bagi mereka yang di penjara, misalnya yang Suparto Brata kalau nggak salah itu tentang spesialis zaman Jepang, ada beberapa novelnya itu, dia banyak sekali bercerita tentang itu. Dan Pramudia sebenarnya juga spesialis penjara ini, Bang. Hampir semua karyanya yang spektakuler itu lahir di penjara, dan ternyata setelah keluar dari penjara nggak ada lagi karya yang luar biasa. Bahkan paling tidak bukan Pasar Malam itu pun kalau nggak salah ada kaitan dengan ini ya, dengan Bukit Duri ini ya. Bukan Pasar Malam. Sepertinya ada beberapa rangkaian, memang ada beberapa cerita yang percikan revolusi itu, yang kumpulan cerpen itu juga dilahirkan dari penjara. Iya. Jadi ada beberapa cerpen, dan ini novel, kayaknya novel ini mencakup semua cerpen-cerpennya itu, ini dalam bentuk asli, bentuk luasnya. Jadi dia memang betul-betul luar biasa kreatif dalam penjara. Dan kayaknya orang kemungkinan besar kreatif dalam penjara. Saya nggak tahu, saya belum pernah ke penjara ini. Apakah memang orang harus di penjara dulu baru kemudian kreatif? Tapi Pramudia membuktikannya. Ini novel yang menurut saya spektakuler, menceritakan tentang kehidupan penjara secara jujur, sederhana, dan kemudian detail. Saya membayangkan Pramudia itu detail dalam bertanya. Dan bisa jadi juga Pramudia ini seorang yang pintar bergaul. Kalau nggak pintar bergaul dalam penjara, dia nggak takkan mungkin mendapatkan data-data ini. Begitu juga ketika dia sebenarnya di Pulau Buru. Bahkan ada sebelum dia ke Pulau Buru, ada setelah di Pulau Buru juga ada kumpulan suratnya dalam bentuk bukan fiksi. Itu Nyanyi Sunyi Seorang Bisu yang 1 dan 2 itu. Itu juga sepertinya harus dibaca, itu luar biasa satir, luar biasa ngeri. Dia tidak menangisi penderitaan, tapi dia bisa mengkritisi penderitaan itu dengan sangat cantik, dengan sangat kritis. Lalu kemudian dia tidak, kadang seorang kalau dalam penderitaan dia seperti meminta-minta, menggapai-gapai sesuatu, meminta supaya dikasihani. Tapi Pramudia dalam karyanya tidak pernah meminta dia dikasihani, karyanya juga tidak pernah minta dikasihani. Dia malah jujur, bahkan mengkritik tajam sebenarnya. Ini kritik tajam kepada, apalagi kalau dibaca sekarang, kita seakan-akan mengatakan bahwa perjuangan Indonesia setelah 45 itu gampang saja. Dan ini sebenarnya guru-guru sejarah dalam beberapa tingkatan sekolah tidak
belum memasukkan. Ya. Ini sesuatu yang tidak diceritakan dalam buku-buku sejarah formal. Iya. Nyatanya setelah Indonesia merdeka banyak orang Indonesia di penjara, iya. Nyatanya setelah banyak orang Indonesia membunuh orang Indonesia, iya. Nyatanya setelah Indonesia merdeka banyak orang Belanda yang bersimpati kepada orang Indonesia, iya. Dan itu diceritakan dengan bagus di buku ini. Ini buku yang penceritaannya sederhana. Ini kalau menurut saya ini Bang, kalau kita mau bercerita atau mau memfilmkan tentang revolusi fisik dari setelah Indonesia merdeka sampai kedaulatan 49, kayaknya buku ini cocok diangkat. Settingnya penjara hanya 2 tempat, penjara Bukit Duri dan Pulau Damar itu yang kayaknya ini di sekitar Pulau Seribu ini kalau nggak salah. Pulau Damar. Jadi setting tempatnya hanya 2. Bisa didekati dari sisi psikologi, kayaknya lebih dekat ini sisi psikologi, bagaimana orang yang di dalam penjara hidup, bagaimana. Ada satu sebenarnya yang kurang dari sini, saya nggak tahu, tapi biasanya ini terjadi dalam penjara. Dia tidak bercerita tentang homoseksualitas. Padahal ini sesuatu yang sangat biasa dalam penjara yang isinya semua cowok. Ini Pramudia nggak menceritakan itu. Bisa jadi memang orang nggak kepikiran tentang itu karena sedang perang atau sesuatu apa mungkin, atau dia tidak menceritakan itu karena dia tidak menemukannya. Barangkali begitu. Atau mungkin perbedaannya penjara masa lalu itu kan penjara yang berkaitan dengan perjuangan ya. Berbeda dengan penjara pada masa modern. Kalau di masa pergerakan kan biasanya tokoh-tokoh pergerakan itu berjuang kemudian di penjara, keluar lebih menjadi pemimpin. Kalau sekarang kan banyak yang pemimpin, mimpin dulu baru masuk penjara kan gitu. Nah, konteks yang tadi mungkin aku menangkap bahwasanya di masa-masa pergerakan mungkin kasus-kasus yang seperti yang Dian bilang tadi seperti homoseksual itu tidak terjadi. Tapi kalau di penjara-penjara modern masa sekarang ini mungkin itu kemungkinan sangat besar terjadi karena hasil penelusuran aku, misalnya ketika Profesor Paruk membandingkan antara tembok tidak tingginya Samad Ismail yang dari Malaysia dengan mereka yang dilumpuhkan, ada 2 hal yang berbeda pendekatan. Yang pertama ada membicarakan soal moralitas, bahwa yang orang masuk ke penjara itu adalah persoalan berkaitan dengan moral. Biasanya kan orang masuk penjara itu karena moralnya rendah gitu kan. Nah, berbeda konteks ketika bicara mereka yang dilumpuhkan ini lebih ke konteks kebebasan. Nah, kebebasan yang dilumpuhkan gitu. Nah, ini yang mungkin persoalan-persoalan yang sifatnya lebih ke psikologis ya, psikologis perjuangan. Yang sayangnya memang di masa Orde Baru itu tidak dibuka. Bahkan di masa Orde Lama kayaknya juga dibungkam. Mungkin itu jadi catatan. Nah, menurut presisi sebagai seorang sejarawan, presisi fakta-fakta yang ada di mereka yang dilumpuhkan dalam konteks sejarah, kemudian sebagai sebuah pendekatan di ranah budaya, kira-kira menemukan nuansanya gimana? Apakah lebih condong Pram lebih condong memaparkan hal fakta-fakta yang bisa ditemukan secara gamblang, atau memang Pram lebih bermain ke ranah lirik lagi, misalnya kayak Bukan Pasar Malam sebagai contoh. Menurut gimana? Kalau soal presisi ini lagi-lagi soal sastra dan sejarah. Tapi kalau membaca Pram memang harus bicara soal presisi itu Bang, karena dia tidak pernah menulis dari sesuatu yang awang-awang. Makanya dia juga kemarin tahun 80-an itu berdiskusi tentang sastra kontekstual yang Herianto juga ada di situ. Pram itu selalu istimewa ketika dia memilih sudut dalam bercerita. Misalnya dari Bumi Manusia dan tetraloginya itu juga sangat istimewa karena dia bisa menceritakan sejarah Indonesia modern itu dalam bentuk novel, tapi dari sudut pandang priai dan anaknya. Jadi sudutnya berbeda. Termasuk mereka yang dilumpuhkan ini Bang, seperti yang saya bilang tadi itu, Pramudia itu mengatakan bahwa tidak semua orang Belanda jahat.
saya membayangkan tahun-tahun itu ketika ada orang yang mengatakan begitu, ini mengandung sedikit risiko sebenarnya. Risiko dibilang tidak revolusioner. Risiko dibilang tidak mendukung semangat revolusi, tidak mendukung tentang yang beberapa apa namanya, beberapa bukan tagline, beberapa slogan propaganda yang begitu-begitu kan sangat-sangat sensitif. Bahkan di tahun-tahun ini sebenarnya di Jakarta itu bisa disebut dua kepemimpinan, satu Indonesia, satu Belanda. Kalau berseberang misalnya di kawasan Indonesia ada orang Indonesia yang kemudian kebetulan bajunya berwarna 3, hitam, merah, putih, dan biru, ini akan dibunuh. Akan dibunuh betul-betulan. Demikian juga kalau ada datang ke kawasan Belanda, yang dikuasai oleh Belanda, misalnya ada corak Indonesianya, misalnya merah putih, bukan bendera, tapi semacam simbol aja. Ini kemudian nanti terjadi juga di tahun 65, mereka juga akan betul-betul dibunuh. Jadi simbol yang melekat pada seseorang itu juga membahayakan. Tapi Pramudia di tahun-tahun ini, tahun 51 sebenarnya, di tahun-tahun itu sudah mengatakan bahwa tidak semua orang Indonesia itu baik. Dalam sejarah resmi atau dalam sejarah atau dalam paling tidak dalam perdebatan sejarah akademik, ini sekitar tahun 90-an dan sekitar tahun 2000-an baru muncul. Bahkan sekitar tahun 2000-an, bahkan sampai sekarang, kalau orang mengatakan tanam paksa, itu seutuhnya menyengsarakan Indonesia. Kalau ada yang mengatakan itu tidak betul seutuhnya, dia bisa jadi akan dihujat. Paling tidak beberapa orang akan mengatakan ini pro Belanda. Padahal ada beberapa penelitian yang mengatakan sistem tanam paksa itu melahirkan orang-orang kaya Indonesia, orang-orang kaya yang baru di sekitaran Bengkulu yang lain-lain itu misalnya, justru mereka naik haji lebih banyak itu pada sistem tanam paksa. Jadi sistem tanam paksa itu tidak semuanya menyengsarakan, tapi bukan berarti mengatakan sistem tanam paksa itu sesuatu sistem yang baik. Tapi tidak sehitam putih itu. Ada yang dibuat kaya karena itu. Dan COVID-19 juga sebenarnya melahirkan orang-orang yang seperti ini. Ada COVID-19 itu melahirkan miliarder baru. Tapi ada juga COVID-19 itu melahirkan kemiskinan yang hakiki. Tidak bisa bangkit-bangkit kembali karena semua sudah habis. Ada yang dulu kaya tapi tiba-tiba habis. Misalnya angkutan bus banyak yang bangkrut karena itu. Karena hampir 1 tahun bus tidak berjalan. Tapi misalnya beberapa orang dalam kabinet Jokowi mengalami kenaikan pundi-pundi misalnya. Jadi setiap masa sebenarnya melahirkan orang-orang yang seperti ini. Dan revolusi Indonesia 45 dan revolusi fisik juga melahirkan orang-orang seperti ini. Pahlawan, pengkhianat, pahlawan. Dan pengkhianat itu tidak semuanya orang Belanda. Banyak sekali orang Indonesia pengkhianat. Dan itu diceritakan di sini. Ada yang mengatakan bahwa dia lulusan Amerika karena dia membawa majalah yang berbahasa Inggris. Ternyata dia tukang kibul. Ada yang mengatakan bahwa dia telah membunuh orang Belanda, lalu kemudian membentuk satuan berapa ribu orang, lalu kemudian didengar oleh Belanda, dan terakhir memang dia di sidang dan penjara seumur hidup. Padahal itu bohong, cerita bohong. Dan cerita bohong itu melahirkan malapetaka bagi dia. Dan dia orang Indonesia. Dan di sini diceritakan, ada satu bab di sini diceritakan tentang Piet. Ini Piet orang Belanda yang memegang tentang arsip-arsip kekejaman orang Belanda. Dia mengatakan dia bersimpati kepada orang Indonesia, dia memiliki segala informasi tentang mata-mata orang Belanda, mata-mata orang Belanda yang orang Indonesia. Dan dia mengatakan setelah saya bebas dari sini, saya akan membantu orang Indonesia untuk mencari atau untuk mengasih tahu semua informasi tentang dunia mata-mata orang Belanda. Jadi sebenarnya revolusi itu juga tidak hitam putih. Saya melihatnya Pramudia di sini dalam kalau kita bisa menyebut presisi dalam sejarah, presisi dalam sejarahnya itu tidak melihat semuanya hitam putih. Artinya bisa jadi kalau pendekatan yang sama dilakukan kepada tokoh-tokoh yang kita anggap sekarang sudah begitu besar, misalnya Soekarno sekalipun, kalau pendekatan yang sama dilakukan, bisa jadi Soekarno itu tidak sehebat sekarang. Atau bisa jadi ada sisi-sisi lain Soekarno yang belum terungkap kalau kita pakai kacamata itu. Atau bisa jadi juga yang kita anggap bandit,
ternyata dia bukan bandit. Pramudia sebenarnya ingin mengatakan itu bahwa jangan melihat hitam putih. Dan kayaknya semua karya Pramudia begitu. Bahkan si Midah bergigi emas itu kan pelacur. Iya, iya. Tapi dia membuat itu seperti seorang yang ikut berjuang dalam revolusi. Dan ternyata Soekarno dalam satu hari di Yogyakarta, dia menjadikan satu kawasan yang dikenal sebagai pusat prostitusi Iya, untuk bahasa tempat Jepang ya. berapat. Oh. Ya, jadi orang menganggap di dalam itu tempat prostitusi, tapi ternyata Soekarno udah memimpin rapat di dalam. Jadi tidak terlacak. Dan itu sumbangan orang-orang yang seperti itu yang tidak pernah diceritakan dengan jujur sebenarnya dalam sejarah. Seolah-olah Indonesia ini dibentuk oleh orang-orang yang sangat terdidik, oleh orang-orang yang moralnya sangat tinggi. Seolah-olah Indonesia ini dibentuk oleh orang-orang yang kaya dan yang mengangkat senjata. Tapi ternyata orang-orang yang menjual tubuhnya juga sangat berperan untuk hal-hal yang seperti ini. Dan beberapa karya Pramudia juga mengatakan itu sebenarnya. Mungkin nanti bisa dibaca Semidah Bergigi Emas itu. Bagaimana dia sebenarnya dengan segala yang dia punya, dia bisa membantu. Diceritakan misalnya ada seorang pejuang datang mengetuk kamarnya, lalu kemudian dia mengasih beberapa uang untuk semacam simpati untuk perjuangan. Ya, ini kan kalau di Mukhtar Lubis misalnya kan ada tak ada esok misalnya ya kan. Tak ada esok. Iya. Jadi kan boleh dikatakan kalau dari pemaparan Laik tadi bisa jadi ini semacam kritik terhadap revolusi ya di masa itu ya. Kritik terhadap para pejuang revolusi di masa 45 ke atas ya sampai 49. Kemudian semacam otokritik juga terhadap kawan-kawan yang berada di sekitaran Pram ya. Yang kita tahu Pram juga ikut memanggul senjata masa itu kan gitu. Nah, seberapa jauh sih kritik itu bisa memberikan gambaran secara faktual dalam konteks kajian sejarah gitu. Nah, seberapa jauh mereka yang dilumpuhkan itu memberikan fakta-fakta untuk katakanlah kajian sejarah dengan nuansa kemanusiaan yang mungkin lebih kental di novel itu. Kalau ini dijadikan kajian sejarah, dia akan kajian sejarah yang sifatnya mikro. Artinya dia akan melihat revolusi Indonesia itu bukan dari atas, tapi dari bawah. Ini sejarah orang-orang kecil. Kelebihan sejarah orang-orang kecil ini, kelebihan pertama, dia akan melahirkan narasi sejarah yang berbeda dari narasi yang umumnya sudah dikenal. Misalnya, kalau kita mau membahas tentang 17 Agustus 1945 dari versi orang kecil, kita memulainya dari mana misalnya? Kalau saya akan memulai dari tukang sate yang menjual satenya kepada Soekarno begitu dia selesai membacakan proklamasi. Begitu Soekarno membaca selesai proklamasi, dia pergi lalu mencari tukang sate. Padahal saat itu sebenarnya bulan puasa. Tapi Soekarno kalau nggak salah saat itu sakit kurang sehat, lalu dia nggak puasa paginya. Dan dia lapar setelah itu dan dia mencari tukang sate di sekeliling pegangsaan itu dan ketemu berapa tusuk mungkin sekitar 15 tusuk. Kalau sejarah dari sisi orang kecil kita bisa memulainya dari tukang satenya, kita akan bercerita tentang itu. Tapi kalau dari sejarah dari sesuatu yang makro, ini akan terasa seperti berat sejarah itu. Seakan-akan semuanya tentang senjata, seakan-akan semuanya tentang politik, seakan-akan semuanya tentang undang-undang, peraturan, lalu tempat-tempat yang megah, diskusi yang hangat. Orang misalnya tidak pernah berpikir menulis sejarah dari tukang jualan bensin yang di pinggir jalan misalnya. Kalau sejarah ekonomi ditulis dari tukang bensin yang ketengan itu, mungkin akan terasa lebih indah atau terasa lebih berbeda ketimbang kita membahas sejarah ekonomi dari Bursa Efek Indonesia atau sejarah ekonomi Indonesia dari beberapa korporasi yang sangat besar, dari Unilever dan yang lain-lain, dari pergerakan kalau kita mengatakan misalnya pertumbuhan ekonomi, jangan-jangan pertumbuhan ekonomi itu
lebih real ketika kita membeli bensin di pinggir jalan. Kayaknya kalau menulis sejarah dari situ akan berbeda perspektifnya. Ekonomi Indonesia tetap diceritakan, tapi ini dilihatnya dari mikro, dari sesuatu yang kecil, dari cerita orang-orang yang tidak pernah muncul dalam sejarah. Ini sekarang ada beberapa karya memang yang sudah memulai dari situ. Jadi Indonesia itu dilihat bukan dari kacamata Jakarta. Kalau Jakarta ditulis dari sisi sejarahnya, dia akan bercerita tentang orang-orang yang tidak pernah masuk dalam lingkungan itu. Jadi bagaimana misalnya orang-orang pinggiran, orang-orang yang tidak pernah dimunculkan dalam sejarah, itu menceritakan Anies Baswedan misalnya. Bisa jadi orang-orang yang, kenapa misalnya Anies Baswedan menang di pemilihan tahun lalu? Bisa jadi memang ini bisa dicari penyebabnya kalau kita menulis sejarah Jakarta itu, misalnya dalam dekade beberapa tertentu, dan melacaknya, bisa jadi memang ini akan terjawab. Kenapa seperti Prabowo itu bisa tinggi suaranya, Anies Baswedan bisa menang di Jakarta mengalahkan Ahok. Jangan-jangan keputusan yang dilahirkan oleh Ahok itu nggak begitu berdampak kepada masyarakat. Tapi begitu Anies Baswedan datang misalnya membawa uang, bisa jadi itu langsung berdampak. Karena bisa langsung beli beras siangnya. Tapi keputusan yang dibuat Ahok bisa jadi berdampak setahun kemudian. Jadi tidak salah kemudian kalau Anies Baswedan menang dan tidak keliru atau tidak juga kita menghujat orang-orang yang, termasuk saya nggak suka saat itu Anies Baswedan, tapi kalau dari sisi sejarah, jangan-jangan memang ini akan mendapatkan cerita yang berbeda dan komplit. Ekonominya dapat, psikologinya dapat, terus sejarah orang-orang yang lainnya dapat. Jadi kita bisa melacak sesuatu peristiwa besar, tapi dari kacamata mikro. Ini Pramudia sepertinya letaknya di situ, Bang, karena selamanya nggak tahu, hampir semua karyanya sebenarnya dia tidak pernah bahkan Hilmar Farid yang Dirjen Kebudayaan itu selesai doktornya dengan membahas Pramudia, beberapa karya Pramudia. Sudah bisa di-download itu yang disertasinya itu yang di Singapura itu. Dia melihat sejarah Indonesia itu dari bukunya Pramudia. Ada juga sejarawan Australia itu Adrian Vickers itu yang menulis sejarah Indonesia modern. Dia juga membingkainya dari beberapa karya Pramudia, termasuk untuk sejarah revolusi Indonesia. Dia menjadikan ini salah satu tulang dalam bab itu. Jadi dia menjadikan Pramudia untuk membingkai bab itu, termasuk tentang zaman Jepang dia menggunakan Pramudia, zaman kolonial sampai zaman Soeharto dia menggunakan Pramudia, misalnya dengan mengutip karya terakhirnya itu Arok Dedes itu. Arok Dedes. Jadi gini, Le, kalau pendekatan ya. nih. Kalau aku kan melihatnya ini kan pendekatan. Seperti tetralogi Buru misalnya. Tetralogi Buru itu kan awalnya itu kan diceritakan kepada sesama napi ya, narapidana Pulau Buru ya. Tapol ya, tahanan politik. Nah, ini kan pendekatannya oral history ya kan, tradisi kalau bisa bilang sejarah yang dilisankan gitu, yang mungkin hari ini banyak juga oral history dibenturkan dengan teks-teks sejarah yang sangat ilmiah katanya kan gitu, yang ditulis oleh para sejarawan. Nah, kalau menurut Le ya, apakah pendekatan oral history itu ke depan, misalnya karya sastra, bisa menjadi primadona untuk menjelaskan fakta-fakta sejarah yang ada di Indonesia? Melihat tadi kata Hilmar Farid menulis sejarah juga dari situ kan, dari karya-karya Pram. Nah, menurut Le bagaimana? Ini seperti yang diskusi kita sebelumnya itu, Bang, yang buku sebelumnya itu tentang teks dan tentang sesuatu yang bukan teks. Kalau kita mengartikan teks secara tertulis saja, berarti akan banyak sekali data sejarah yang tidak tertampung. Tapi kalau kita baca teks tidak hanya dalam bentuk tertulis, tapi teks bisa juga dalam bentuk ekspresi, maka banyak sekali lah data-data sejarah yang muncul. Teks dalam bentuk tertulis ini sangat berpotensi untuk salah dan sangat berpotensi dibuat salah. Kalau sangat berpotensi dibuat salah, berarti ini juga sangat berpotensi untuk bias. Artinya sejarawan yang hanya percaya sama teks yang tertulis ini akan
akan menghasilkan karya yang tidak, kok nggak dapat ya feel-nya gitu. Tapi kalau kita mengartikan sumber sejarah atau teks yang tidak dalam bentuk tertulis, dalam hal ini lisan, dan Hilmar Fahri termasuk salah satu pelopornya ini Bang di Indonesia dengan apa nama ininya untuk kasus 65 mereka menulis tahun-tahun yang tak pernah berakhir. Ini menjadi acuan atau menjadi contoh sampai sekarang bagaimana sejarah lisan itu ditulis. Tahun-tahun yang tak pernah berakhir. Ini sejarah tentang korban-korban 65, hampir semuanya menggunakan sejarah lisan. Ada sebenarnya sejarawan Australia itu yang menggunakan sejarah lisan juga untuk kalau nggak salah peristiwa 3 daerah yang Anton Lukas itu juga, dan beberapa tentang zaman-zaman Jepang dia juga menulis tentang itu dan menggunakan sejarah lisan. Anton Lukas dan Hilmar Fahri dan kawan-kawannya ini menjadi contoh sampai sekarang paling bagus bagaimana sejarah lisan ditulis dengan menggunakan wawancara, dengan menggunakan sumber yang tidak tertulis. Kalau ada anak sejarah yang mau menulis sejarah dengan menggunakan sumber lisan, Anton Lukas sama Hilmar Fahri dan kawan-kawan, tahun-tahun yang tak pernah berakhir itu menjadi bacaan wajib dan menjadi contoh yang paling bagus bagaimana sejarah itu ditulis berdasarkan lisan. Ini perdebatannya panjang ini Bang. Bagaimana kita mencek apakah lisan itu sesuatu yang ilmiah bisa dibuktikan. Tapi kan diskusinya bisa berputar-putar di situ dan bisa sebenarnya diakhiri dengan mengatakan bahwa teks juga tidak bebas nilai. Demikian juga lisan itu tidak bebas nilai. Kalau sama-sama tidak bebas nilai ya sudah. Tapi apakah pengalaman hidup itu tidak dianggap sesuatu yang berharga sehingga dia tidak layak dijadikan sumber? Kalau sejarah sebenarnya sudah ketinggalan dari psikologi. Psikologi sudah lama menggunakan lisan. Bahkan psikologi itu sangat maju. Perasaan itu bisa disebut sesuatu yang, bahkan psikologi itu bergeraknya di situ. Artinya paradoks di dalam sejarah, di peristiwa-peristiwa sejarah juga dijelaskan di dalam karya-karya sastra, menghadirkan paradoks juga ya Le. Atau memang aspek-aspek kemanusiaan yang sebenarnya yang lebih menggetarkan, sehingga catatan mereka yang dilumpuhkan yang ditulis oleh Pram ini lebih bernuansa kemanusiaan ketimbang sebuah kritik tajam terhadap revolusi. Kalau Le sendiri memandangnya seperti apa? Apakah memang karya ini lebih condong ke membicarakan soal revolusi dalam konteks sejarah, atau sisi-sisi kemanusiaan tentang martabat manusia yang dirampas? Ini sisi lain revolusi sebenarnya Bang. Sisi lain revolusi yang tidak pernah diceritakan dengan jujur. Ya. Sisi lain revolusi ternyata banyak sekali yang terlupakan. Salah satunya ini. Kalau untuk mengecehnya sebenarnya ini bisa dibaca nanti Adrian Fikir Sejarah Indonesia Modern, bagaimana menjadikan Pramudia itu dalam menjadi karya sejarah. Judulnya Sejarah Indonesia Modern, ada juga bahasa Inggrisnya, sudah bisa di-download juga itu. Ini sisi lain revolusi. Sisi lain revolusi sebenarnya kita aja yang mengatakan ini sisi lain revolusi karena kita tidak pernah mendapatkan cerita-cerita itu. Kalau saat itu sebenarnya ini bukan sisi lain, bahkan ini revolusi itu sendiri, revolusi fisik itu. Tapi karena ini sesuatu yang dihilangkan untuk beberapa lama, kita jadi sekarang mengatakannya sisi lain. Padahal sebenarnya saat itu ini sesuatu yang kelihatan begitu nyata saat itu. Tapi kenapa kemudian sekarang itu kelihatan tidak begitu nyata? Karena memang tidak menuliskan. Indonesia lama terkungkung dalam tadi yang Abang bilang itu soal apakah dia tertulis, apakah dia lisan. Hanya beberapa tahun belakangan ini aja sejarah lisan itu tertampung di akademik. Selama ini kan enggak. Terakhir memang kalau orang mencari versi lain dari setiap periode sejarah, orang membaca karya sastra. Ada Pramudia, ada Mokhtar Lubis, ada yang lain-lain, ada bahkan Romo Mangun ya. Ini Romo Mangun, burung-burung manyar. Belakangan ini misalnya muncul Remi Silado untuk beberapa periode sejarah,
Mas Sardi. Orang jadinya pergi ke sana karena memang mereka nggak mendapatkan itu dalam sejarah resmi atau narasi sejarah yang ditulis secara akademik itu nggak ada. Jadi mereka sebenarnya beralih ke sejarah. Jadi ceritanya jadi begini, makanya seberapa presisi karya ini dilihat dari sejarah. Jadi ceritanya jadi begitu. Padahal sebenarnya ini kalau kita jujur ini sebenarnya kritik yang sangat tajam kok. Ini sastrawan yang bisa menceritakan. Padahal Pramudia itu risetnya untuk tetralogi itu di Badan Negara juga, di Arsip Nasional dia mencari itu. Artinya kan sumber itu ada di dalam lembaga negara. Tapi kenapa itu nggak digunakan? Misalnya beberapa karya Pramudia, Panggil Aku Kartini Saja misalnya, itu dia dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Indonesia untuk mensurvei itu, untuk mencari arsipnya. Dan ketika Pramudia menuliskannya itu, lalu sejarawan mengatakan ini sisi lain sejarah yang tidak pernah diceritakan. Bilang saja mereka malas. Tapi kan gini, di dalam karya sastra yang mengambil latar belakang sejarah, kan kalau mungkin aku agak keliru ya. Pendekatannya mungkin di masa Pram dengan masa sekarang kan mungkin agak berbeda. Sekarang kan banyak penulis-penulis yang ingin menulis karya sastra berlatar belakangkan sejarah, tetapi dengan muatan-muatan imajinasi ya, muatan-muatan imajinasi yang sehingga soal fakta benar atau enggaknya itu kan berlindung di balik kata fiksi gitu kan, kata fiksi. Apakah memang ini menurut Le, apakah memang pendekatan yang di masa lalu itu dengan yang sekarang itu terasa berbeda cara pendekatannya karena persoalan politik yang ada di Indonesia? Misalnya katakanlah Pram kan banyak bukunya, yang paling banyak bukunya di Berangus Kejaksaan itu kan Pram, gitu kan? Nah, artinya Pram menuliskan itu secara, katakan tadi Le bilang bergaya jurnalistik ya, naratifnya. Kemudian kalau bukan Pasar Malam itu seperti lirik gitu ya. Nah, itu kan pendekatan yang mungkin tanpa tedeng aling-aling nulisnya sehingga bisa diberangus gitu kan. Nah, belakangan ini dengan adanya kebebasan setelah reformasi harusnya kan lebih gamblang dari Pram. Tapi Le sendiri yang punya ketekunan membaca karya sastra yang berlatar belakang sejarah, itu melihat perkembangan sekarang itu seperti apa? Apakah ada penurunan dalam hal keterbukaan atau masih bermain-main dengan imajinasi karya-karya sejarah seperti yang Le baca akhir-akhir ini? Karya begini memang nggak laku, Bang. Nggak laku, itu sisi sangat praktisnya memang itu. Nggak laku yang begini. Atau kita ambil contoh lah, misalnya kura-kura berjanggut misalnya. Ya kan? Berapa eksemplar lah kura-kura berjanggut dibandingkan rembulannya Terelie misalnya. Atau dibandingkan misalnya ayah pulangnya Terelie itu sangat banyak. Bahkan di Gramedia itu kayaknya hampir di semua Gramedia itu dia punya stand khusus. Gitu kita naik, betul. Kita masuk ke toko buku Gramedia itu udah Terelie semua itu. Tapi nggak pernah kelihatan di sana kura-kura berjanggut, malah nggak ada dijual di Gramedia itu kura-kura berjanggut. Pramudia ada, tapi sudah agak ke dalam sedikit. Saya nggak tahu kenapa sampai sekarang. Biasanya di Gramedia dalam beberapa bulan buku itu akan ditarik. Tapi sampai sekarang paling tidak di Gajah Mada, di Gramedia Gajah Mada yang di Medan, karya-karya yang Pramudia nggak pernah ditarik ke rak buku. Saya nggak tahu kenapa itu. Ini juga saya penasaran ini, Bang. Nggak tahu sampai sekarang masih ada. Saya sudah setahun nggak ke Medan, tapi kayaknya nggak pernah ditarik. Oh iya, bahkan terbitan KPG sendiri, Gramedia sendiri ini bermusim ini. Kalau udah dianggap sepi pembeli, akan ditarik. Nanti kalau setahun kemudian tinggal di lantai satu itu 10.000 satu. Tapi karya Pramudia itu nggak pernah ditarik itu dari situ. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin itu salah satu alasannya. Alasan yang berikutnya mungkin kalau dulu pena lebih tajam dari peluru. Jadi puisinya Wiji Tukul itu begitu ditakuti. Karya-karya Pramudia yang dia sudah dihabisi betul-betulan, lalu kemudian pendengarannya itu nggak jelas lagi karena kena popor senjata itu dihantam. Malah Soeharto sangat takut dengan itu.
Soeharto itu sangat takut dengan Wijitukul, Soeharto itu sangat takut dengan Pramudia. Kalau sekarang disebut pena lebih tajam dari peluru, di mananya lebih tajam kata orang. Dan bisa jadi memang setiap penulis kan harus hidup, Bang. Paling tidak dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau yang saya lihat ini, Bang, kalau ada sekarang penulis yang konsisten menulis dalam sejarah, ini sepertinya basis ekonominya sudah kuat. Leila Hudori misalnya, dia basis ekonominya sangat kuat. Dia wartawan majalah paling top di Indonesia, majalah Tempo. Laksmi Pamuntjak. Siapa yang tidak tahu Laksmi Pamuntjak misalnya, dia basis ekonominya sangat kuat. Dia sangat dikenal di dunianya. Apakah misalnya seorang Juhendri Saniago akan mengambil resiko menulis sejarah, menulis novel misalnya tentang Padri? Nggak laku ini, Bang. Karena dapur harus mengepul. Bukan berarti mengatakan saya nggak tahu dari mana memulainya. Tapi memang yang saya lihat dari beberapa penulis yang menekuni ini, basis ekonominya paling tidak ekonomi dalam dirinya sendiri sudah mapan. Berarti artinya dia memiliki. Berarti gini, Le. Tren penulisan karya sastra yang berlatar belakangkan sejarah itu cenderung eksklusif ya? Atau gimana? Eksklusif sebenarnya karena tidak banyak orang berani menyentuh itu. Di situ eksklusifnya. Misalnya kura-kura berjanggut. Siapa yang berani menyentuh arsip-arsip VOC misalnya? Untuk menulis. Bayangkan, Bang, gimana kita capeknya misalnya menulis satu paragraf, tapi kita harus membaca arsip Belanda, koran-koran misalnya sampai 10 terbitan hanya untuk 10 paragraf. Siapa yang berani menanggung resiko itu? Siapa yang mau sekarang bercapek-capek misalnya pergi ke gedung arsip nasional atau ke perpustakaan nasional untuk mencari atau untuk memperkaya, untuk mengecek satu fakta sejarah yang akan dimasukkannya ke dalam novelnya? Susah ini, Bang. Meski sekarang sebenarnya arsip itu sudah terbuka lebar di laptop, sudah di handphone sudah. Beberapa situs malah sudah membuka hampir semua koleksi mereka. Tapi siapa sekarang yang mau duduk tekun lalu kemudian menerjemahkan koran berbahasa Belanda hanya untuk membangun plot dalam cerita misalnya? Nah, karena untuk melacak arsip itu butuh waktu. Kalau karya Pram itu Pram memang gimana? Ini Pram ini gila ini, Bang. Ya. Dia membeli koran itu satu edisi. Jadi dia, dan sekarang banyak yang menirunya karena mengkliping koran bagi Pram itu. Misalnya kalau kita beli Kompas misalnya, Pram itu untuk setiap tanggal itu beli 2 edisi. Jadi kalau digunting berita di halaman 1, kan tergunting yang di halaman 2. Ya, ya. Untuk mengambil di halaman 2, dia ngambil yang edisi yang koran yang kedua itu. Selamanya Pramudia begitu. Dan kayaknya sekarang di rumahnya Pramudia itu masih banyak arsip yang belum diolah. Saya tidak tahu apakah Gusmu Muhyiddin Dahlan sudah mengambil alihnya itu. Tapi terakhir memang Pramudia itu banyak berhubungan dengan Gusmu Muhyiddin Dahlan, dan penerusnya seperti sekarang Gusmu itu yang sekarang gila-gila betulan. Arsip apapun ada sama dia. Dan Pramudia dibekali keahlian itu, dia memang sangat banyak data. Sangat banyak arsip, dan dia gila membaca, dan bacaannya juga sangat dalam. Jadi tidak heran kemudian kalau karyanya juga bagus. Data dia melimpah. Mungkin sekarang data kita melimpah, tapi lebih banyak data imajinasi. Kita misalnya pergi ke satu tempat, melihat melihat perempuan dan laki-laki berantem, di satu cerpen terlahir. Tapi sekarang orang sudah agak susah misalnya membaca koran-koran zaman dulu, baru kemudian dia menuliskannya. Leila Hudori melakukan itu, Laksmi Pamuntjak melakukan itu, yang penulis kura-kura berjanggut, lupa aku, Bang. Melakukan itu juga. Azari Ayub, ya. Azari Ayub. Nah ini Le, kalau Pram, kalau kita bilang kan Le kan banyak membaca karya Pram, ya. Apakah karya Pram itu setelah kita baca lebih mengerucut kepada sikap politiknya? Artinya sastra sebagai media untuk dia bersikap dalam hal politik, termasuk membicarakan soal nasionalismenya. Sementara kalau dalam konteks sekarang banyak yang menulis tentang karya sejarah
karya sastra yang berlatar belakang sejarah itu kan tidak sama dengan Pram. Pram itu kan langsung berkaitan, terlibat langsung dengan peristiwa-peristiwa politik kan, kemudian sejarah. Nah, menurut Le, pengalaman Le lah membaca karya-karya Pram, apakah sikap politik Pram menulis itu dengan menulis karya sastra berlatar belakang sejarah itu memang bagian dari perjuangan dia, atau memang di masa itu tren menulis itu? Kayaknya itu bagian dari perjuangan dia, dan itulah Pramudia. Kalau saya melihatnya, Pramudia ini cinta betul dengan Indonesia. Hampir semua karyanya itu bisa dilacak kronologi sejarah sebenarnya. Hampir setiap kronologi dalam sejarah itu karyanya ada. Dari zaman Pers ada, dari zaman Hindia Belanda ada, lalu kemudian masuk ke zaman pergerakan, lalu masuk ke zaman revolusi, lalu masuk ke zaman Orde Soekarno, lalu masuk ke zaman Orde Baru. Di Orde Baru dia sangat memuncak karyanya. Dan menurut saya karyanya selain tetralogi itu yang paling memuncak itu Arok Dedes. Arok Dedes, ya. Ini selain Arus Balik, menurut saya Arok Dedes itu karya Pram yang sulit. Bukan sulit dipahami, tapi sesuatu yang sulit. Karena dia sangat komplit karya itu. Dan itu bercerita, sebenarnya orang mengatakan itu cerita tentang Soeharto, bisa jadi. Itu cerita tentang bagaimana satu kekuasaan diambil, direbut. Apakah melalui trik, melalui kudeta, atau melalui pembunuhan, dan itu ada di Arok Dedes. Dan Arok Dedes sebenarnya agak jarang juga dibicarakan orang. Padahal itu karya Pramudia yang menurut saya juga salah satu yang paling spektakuler. Jadi ada Gadis Pantai. Gadis Pantai menurut saya harus dibaca orang pertama sekali supaya bisa mencintai Pram. Bacalah Gadis Pantai, baru kemudian kita bisa mencintai Pram. Kalau kita langsung membaca tetralogi Pulau Buru, kayaknya kita akan mental. Kita akan menolak, karena itu sejarah yang dibungkus dalam fiksi. Tapi kalau kita membaca Gadis Pantai, saya yakin setiap orang yang masih memiliki sesuatu yang ada di hatinya, yang kelembutan di dalam hatinya, dia akan beberapa kali menangis setelah pas membaca itu. Dan saya tamat, Bang, karena membahas Gadis Pantai. Sarjana saya itu membahas Gadis Pantai. Dan menurut saya karya itu sangat indah. Itu kritik sangat tajam tentang priai Jawa. Iya. Nah, segitu komplit ya Pram menulis banyak hal gitu kan. Nah, sejauh ini kalau kita bicara tren pasar nih. Tadi kalau ada orang nulis sastra sekarang bicara tren kita. Belakangan kan kita lihat di dunia perbukuan, karya-karya Pram itu kan dihargai dengan spektakuler kalau kita bahasanya ya. Artinya ada yang menjual sampai 1 juta. Itu mereka yang dilumpuhkan ini yang bajakannya jelas 40-50 ribu, tapi yang orinya itu sampai 1 juta, ada yang 400 ribu buku itu. Tidak berarti 1 juta nih, Bang. Ya, artinya kan ini menjadi sulit diakses gitu kan, menjadi sulit diakses. Apakah aku nggak tahu Hasta Mitra atau di Pentara apakah ada keinginan untuk mencetak ulang atau gimana? Tapi menurut Le sendiri dengan sulitnya diakses buku-buku Pram itu, apakah ini membuktikan bahwasanya karya Pram itu sebenarnya masih ditakuti? Lucu ini Pramudia ini, Bang, karya-karyanya. Ya. Larangan membaca dan menerbitkan dan menyebarkan bacaan yang dikarang Pramudia itu belum dicabut sampai sekarang. Oh. Tapi buku-bukunya sudah dijual bebas, bahkan Gramedia sudah menjualnya bebas. Ya. Jadi di sisi lain karya Pramudia itu belum dicabut larangannya. Masih setahu saya, nanti bisa dicek, tapi setahu saya itu belum dicabut. Kejaksaan Agung belum mencabutnya, tapi ini bebas dijual. Letak masalahnya Pramudia ini nggak tahu. Ada memang, saya kurang tahu jelas. Yusuf Ishak yang memegang Hasta Mitra ini sepertinya ada sedikit masalah dengan keluarga Pramudia, mungkin dengan putrinya. Makanya Lentera di Pantara dibuat lagi, kemudian bukan Hasta Mitra lagi. Dan Lentera di Pantara itu yang membuat kata pengantarnya sudah Muhyiddin Dahlan itu. Yeah. Mungkin Muhyiddin Dahlan tahu, bisa jadi ada konflik di antara mereka, entah royalti atau apa.
Tapi Hastamitra kayaknya berpisah dengan karya-karya Pramudia itu, kemudian tetralogi, Gadis Pantai, lalu hampir semua mereka yang dilumpuhkan nggak dicetak oleh Lentera di Bantara. Bisa, saya nggak tahu ini sejarahnya. Bisa jadi ada entah perjanjian dengan Pramudia tahun 51, karena ini tahun 51. Ya. Dicetak lagi tahun 95, ini tahun 95 terakhir setelah digabung, ini 95 cetakan ulang. Ya. Mungkin ada permasalahan nih tapi setahu saya memang ada masalah Lentera di Bantara dengan Hastamitra, dengan Yusuf Ishak. Tahun berapa itu atau kenapa mereka, kalau nggak salah majalah Tempo sudah pernah membahas ini Bang, tentang Yusuf Ishak, Hastamitra dan Lentera di Bantara. Kalau nggak salah sudah pernah dibahas ini, tapi saya lupa bagaimana ceritanya. Tapi ada perpisahan itu, perpisahan Hastamitra dengan karya-karya Pramudia. Misalnya Hastamitra nggak mencetak tetralogi lagi. Sudah berhenti Hastamitra mencetak Pramudia. Sampai sekarang Hastamitra belum mencetak ulang. Sementara Hastamitra, Lentera di Bantara itu sudah mencetak ulang, bahkan tetralogi itu sudah dicetak. Kalau nggak salah terakhir itu tahun 2020, cetakan terakhir. Ini kan akhirnya kan menyulitkan kawan-kawan atau katakanlah pecinta Pram untuk mengakses mereka yang dilumpuhkan ini, kan gitu. Artinya, nah sehingga diskusi-diskusi seperti ini pun tidak banyak jadinya. Tapi menurut aku, kalau memang ada kebijakan-kebijakan yang bisa membuat mereka yang dilumpuhkan ini bisa dicetak ulang, ini kan suatu hal yang menggembirakan. Nah, aku nggak tahu bagaimana dunia perbukuan itu, apakah seribet itu atau masih terkait dengan kebijakan, atau memang mereka yang dilumpuhkan ini memang betul-betul dilumpuhkan. Dengan kata lain, jangan-jangan Magnus Opumnya Pram itu di sini, di mereka yang dilumpuhkan dibandingkan tetralogi Buru. Kalau tadi Le menawarkan Arok Dedes, antara kalau Romo Mangun lebih ke bukan pasar malam, kayaknya favoritnya bukan pasar malam. Nah, Le sendiri dengan melakukan perbandingan misalnya antara tetralogi Buru, mereka yang dilumpuhkan, Arok Dedes, dan kan ada kilas balik juga, arus balik, Arok Dedes, dan satu lagi tetralogi bukan pasar malam. Nah, menurut Le ini dari 5 ini, kira-kira yang paling menawan, yang lebih mengena ketika membicarakan Indonesia itu yang mana? Semuanya sih Bang. Karena mungkin kita bisa melihatnya per periode. Kalau periode proto dan proto nasionalisme sampai nasionalisme sampai kemudian Indonesia terbentuk, atau proto Indonesia itu ada di tetralogi. Untuk 665 itu ada di Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Itu bukan fiksi malah. Tentang kekejaman perbudakan, misalnya di zaman Belanda itu ada apa itu yang Dendels itu, jalan itu. Ada juga karya Dendels, betul. Jalan Raya Pos Dendels itu. Untuk zaman Jepang sebenarnya ada karya Pramudia yang sangat, bukan novel, tapi ini reportase dan data yang sangat melimpah, itu Hwakeo, bukan? Perawan dalam Cengkraman Jempa. Militer ya? Tentang militer. Tentang Tionghoa juga ada Hwakeo di Indonesia. Hwakeo, Jadi sebenarnya komplit Pramudia ini, dan bisa jadi semuanya magnum opus di setiap periode itu. Tapi kalau Abang meminta saya untuk menjawab mana yang paling saya suka, paling puncak menurut saya, 3 itu. Satu, ini sesuai urutan Bang ya? Iya. Satu, tetralogi, lalu kemudian Gadis Pantai, lalu kemudian Arok Dedes. Arok Dedes, ya, oke. Kalau 1, 2, 3. Kalau mereka yang dilumpuhkan, ini karena awal-awal karya Pramudia itu. Memang mau nggak mau kita harus membandingkannya dengan karya-karya tetralogi Pulau Buru dan setelahnya. Dan memang berbeda dia. Termasuk ini sebenarnya nggak begitu tajam sebenarnya. Kritiknya di buku ini nggak begitu tajam, nggak setajam karya-karya yang lain. Bisa jadi karena di penjaranya Soeharto dia sangat sakit Bang. Di Bukit Duri dia tidak pernah
dia hilang pendengaran itu di penjaranya Soeharto. Oh. Di Bukit Duri, di penjaranya Belanda, malah dia tidak mengalami, diceritakan dia tidak mengalami kekerasan Siksa. fisik. Jadi lebih kejam Soeharto dari Belanda. Makin kejam diperlakukan Pramudia, makin spektakuler dia. Jadi kurang kejam kayaknya saat ini, Belanda itu kurang, tidak seperti Soeharto memperlakukan tahanannya. Belanda bahkan diceritakan buku bebas masuk. Besuk itu bisa. Di sini diceritakan bahkan ada cerita-cerita besuk. Ini yang lucu Bang, misalnya saya perempuan, lalu saya datang ke penjara Bukit Duri untuk menjumpai pacar saya. Ternyata di penjara ada yang lebih cakep dari pacar saya. Terakhir saya pacaran sama dia. Saya tinggalkan ini. Di sini ceritanya ada itu. Jadi ini betul-betul kisah manusia. Dan kayaknya itu betul-betul ada. Ini betul-betul kisah manusia. Sepertinya ini reportase yang dan kayaknya bahasa-bahasanya nggak begitu banyak fiksi, nggak berbunga-bunga. Ya. Nah, aku ngelihat ada teknis, secara teknik lah mungkin ada teknik epistolari, kemudian teknik korespondensi. Sehingga nanti kalau kita baca di sini kan ada tentang si Danu Asmara ya, itu kan yang suratnya itu bisa lebih panjang-panjang gitu kan. Yang itu bisa dikatakan tekniknya mungkin teknik sastra lama kali ya, kayak Buya Hamka ya kan, nulis kemudian atau katakanlah mungkin ada di Maksa Pelar ya, karya-karya Melayu, mungkin sastra Melayu, Melayu atau ya. Artinya Pram secara teknis juga melihat teknis-teknis gaya lama gitu kan, sasaran lama misalnya dengan memakai teknik surat menyurat gitu kan. Dan yang belakangan kalau kita lihat di Amba Laksmi Pamuntja juga memakai itu gitu. Nah, kalau saya sendiri melihat di kekuatan di tetralogi Buru kan lebih ke, memang gayanya kan kayak storytelling kan gitu, lebih mendekati storytelling. Nah, melihat gaya seperti ini sebagai ciri khasnya Pram, apakah ini bisa menarik anak-anak muda untuk lebih asik membaca? Karena anak-anak muda kan kadang-kadang kan lebih pengennya nulis yang langsung-langsung. Nah, menurut Le gimana trennya? Iya, kayaknya ini kalau dibaca anak muda akan dicintai nih Bang, karena dia tidak kompleks. Dan ini seperti film dia Bang. Ini penjara, periodenya tidak begitu lama. Lalu ada penjara, kita bayangkan misalnya penjara Bukit Duri. Lalu di dalamnya banyak sekali penghuni. Dan setiap penghuni inilah yang diceritakan Pramudia. Ada satu orang, misalnya kita dalam satu penjara ini Bang. Misalnya di penjara Sukamiskin. Lalu saya ketemu Abang, saya bercakap-cakap, lalu saya menceritakan tentang Abang. Atau tetangga lagi. Jadi ini seperti film, ada cuplikan-cuplikan dalam periode 47 sampai 49 itu diceritakan setiap apa saja yang ada di dalam penjara. Diceritakan tentang diceritakan tentang tukang besi, diceritakan tentang perempuan, diceritakan tentang prostitusi, diceritakan tentang Fatimah, diceritakan tentang calon mertuanya yang di situ, diceritakan tentang kerbaunya yang dibunuh oleh Belanda. Jadi ini cerita setiap penghuni penjara, bahkan cerita tentang kucing, cerita tentang kepinding, cerita tentang yang lain-lain ada di sini. Cerita tentang nyamuk ada. Ini kayaknya berpotensi dicintai oleh anak muda sekarang karena dia tidak ribet, sederhana. Ceritanya kalau saya nggak keliru, saya bisa mengatakan ini ceritanya agak padat ini, Bang. Kalau hampir tidak ada ruang yang kosong sebenarnya. Saking padatnya mungkin karena dia menceritakan banyak. Ini ada cerita tentang montir, ada cerita tentang letnan kolonel yang mengakunya letnan kolonel, rupanya bukan siapa-siapa. Ada cerita tentang perempuan dari Jenewa, ada cerita tentang ini ceritanya cerita sederhana, cerita tentang orang-orang yang memang sering kita jumpai setiap hari. Dan kalau kita baca ini, ini nyata ini. Kalau saya
entah kenapa saya minta maaf untuk ini Bang, entah kenapa saya sering memanggil nama-nama Tirelie, tapi menurut saya Tirelie ini kadang kebablas. Saya minta maaf untuk Tirelie. Listiadi namanya kalau nggak salah. Saya minta maaf karena Darwis ya, Darwis. Saya pernah melihatnya sekilas. Saya pikir dia cewek, rupanya cowok dan agak kurus. Saya minta maaf sama dia karena kadang saya merasa imajinasinya juga kebablasan atau apalah. Tapi mungkin itu tidak akan kita jumpai dalam Pramudia. Iya. Kalau boleh jujur Bang, ini termasuk karya Pramudia yang paling sederhana tapi kompleks. Bukan kompleks, komplit, padat. Ini sederhana karena gaya berceritanya. Ini kalau sekarang saya nggak tahu, kayaknya Seno Gumira dalam beberapa karyanya juga sedikit mengambil metode yang dipakai Pramudia di sini. Misalnya ada dalam beberapa hal metode yang dipakai Seno Gumira dalam 3 bukunya Naga Bumi itu sepertinya bisa Naga jadi Bumi. Itu ada juga tentang reportase, tentang ciri-ciri reportase ada di situ. Mungkin karena Seno juga seorang wartawan, bisa jadi karena reportase yang sering dia lakukan terbawa di dalam karyanya, atau bisa jadi itu kesengajaan dalam bercerita. Bisa jadi Seno Gumira dalam karya-karyanya sebelum misalnya Dodoli di Lebret itu. Dodoli. Kalau sekarang kan dia agak sedikit saya nggak tahu apa namanya dalam karya sastra. Tapi kalau karya-karya awal Seno Gumira itu misalnya Saksi Mata ya. Itu karya sastra dalam bentuk reportase. Petrus ya, misalnya, Petrus seseorang yang menyewa misalnya seorang pembunuh bayaran, itu kan seperti kita membaca berita. Ini juga kita seperti membaca berita. Dan hampir tidak ada sebenarnya bunga-bunga di dalam karya ini. Jadi sebenarnya ini berpotensi untuk dicintai di luar karya-karya Pramudia yang serius yang lain. Bisa jadi orang kalau ini ditutupi, Pramudia Anantaturnya ini, bisa jadi orang akan keliru, ini bukan Pramudia. Kalau dari awal dia membaca tetralogi, lalu kemudian dia ditawarkan ini dengan menutup ini, bisa jadi orang akan merasa, oh ini bukan Pramudia, tapi ternyata Pramudia. Atau karena gini, karena memang rata-rata sastrawan itu berkaitan dengan profesi yang satu lagi, jurnalis ya. Rata-rata kan. Misalnya kayak Mukhtar Lubis, rata-rata. Rosian Anwar. Rata-rata. Dan kayaknya metode menulis sastra itu kayaknya sangat dekat dengan ini Bang, jurnalis itu 5W1. Saya belum pernah menulis sastra, tapi saya sudah pernah menulis berita. Oke, ini tanpa terasa sudah 1 jam lebih nih kita sudah ngobrol tentang mereka yang dilumpuhkan. Ini sepertinya kan aku hanya berharap nih kepada pemerintah ya, kepada pemerintah bisa mensubsidi atau katakanlah memberikan semacam kelonggaran untuk pajak perbukuan dan kemudian para penerbit yang berani untuk menerbitkan ulang karya Pram ini, karena ini menurut aku mereka yang dilumpuhkan ini adalah karya yang sampai hari ini sulit diakses. Kalaupun ada, harganya luar biasa. Tengkulak buku itu menjual sampai 500-600 ribu per buku itu kan. Ini aneh ya. Dan itu juga membuat kawan-kawan pecinta Pram jadi mengkeret ya. Nah, terkait diskusi kita tentang mereka yang dilumpuhkan ini, aku jadi ingat bahwa banyak karya-karya yang ditulis para sastrawan itu terkait penjara biasanya kan Digul, Bopen Digul dan Pulau Buru. Nah, hari ini kita bicara tentang penjara tapi di Bukit Duri. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya bisa panjang lebar lagi nih dan jawabannya bisa lebih lama ini, karena bicara soal penjara, bicara soal kebebasan, bicara soal penderitaan, apalagi masa revolusi juga berkaitan dengan martabat bangsa. Nah, ke depan ini hal-hal yang berkaitan dengan penjara, ini nggak tahu nih ya, apakah nanti orang-orang yang keluar dari Sukamiskin akan nulis buku, nggak tahu. Karena yang Digul, Buru, dan Bukit Duri ini bicara politik. Kalau yang di Sukamiskin biasanya karena memang bermasalah ya. Punya peluang nggak kira-kira mulai nih mereka keluar dari Sukamiskin untuk nulis buku ya?
eh, sampai sekarang memang saya heran bagaimana cara Pramudia menulis tetralogi itu di Pulau Buru. Tapi memang dia setelah dari sana dia masih melakukan riset tambahan untuk menuliskan itu. Ya itu diceritakan secara lisan, tapi pasti itu berbeda lah dengan yang tetralogi yang kita baca. Secara pasti oral ada ya, riset tambahan lagi. Dan memang ada riset tambahan secara itu. Apakah ini berpotensi untuk laku kalau cerita-cerita dari penjara? Bisa jadi, misalnya ada yang Burhanuddin Arahab kalau nggak salah yang dari BLB dulu yang Direktur Bank Indonesia itu, dia menulis beberapa buku tentang ini juga. Itu ditulis dari penjara. Terus beberapa menteri yang korupsi lalu kemudian masuk penjara memang menulis beberapa buku. Ada Rahardi Ramlan kalau nggak salah dia juga menulis buku. Dia juga pernah di penjara di Sukamiskin itu. Lalu beberapa pejabat itulah yang pernah di penjara. Tapi entah kenapa saya merasa karya mereka itu nggak begitu, mungkin bagi saya sendiri ya. Atau tapi pledoi kalau misalnya semacam pledoi kali ya. Mungkin lah ketika dia dalam penjara, kayaknya penjara ini betul-betul ini bang, betul-betul membuat orang merenung. Tapi kalau penjara koruptor sekarang kayaknya bukan orang membuat merenung, tapi membuat orang bagaimana caranya melarikan diri atau gitu. Dan memang dia bisa melakukan itu. Bahkan beberapa perempuan juga bisa masuk ke dalam keluarga, bisa bebas pakai AC, pakai kompleks segala. Bisnis juga tetap berjalan dari situ. Tidak ada yang berkurang dari harta kekayaannya, hanya kebebasannya aja yang terenggut sedikit. Dia tidak menjadi miskin karena itu. Terus kemudian membaca buku, mungkin mereka nggak mencari itu untuk laris atau enggak, tapi bagaimana supaya paling tidak orang melihat sisi lain dia, tidak hanya sebagai koruptor, tapi ternyata dia juga penulis buku. Sisi kemanusiaannya kali ya. Tapi berbeda misalnya kalau hari ini misalnya tiba-tiba siapalah di penjara, tiba-tiba seseorang yang kita kenal sangat ini. Kalau misalnya Saud Situmorang di penjara sekarang lalu dia menulis buku, mungkin itu akan berbeda. Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada satu menteri Jokowi besok di penjara lalu bulan depan dia sudah menulis buku, berbeda ceritanya mungkin. karena mereka sebenarnya nggak membutuhkan buku itu laris. Bahkan ada beberapa penulis memang yang menggunakan ghostwriter dan memang mereka membiayai semua penerbitan bukunya. Jadi tidak ada yang istimewa sebenarnya. Kalau sekarang penulis besar dimasukkan ke dalam penjara, ya kemungkinan besar dia akan melahirkan karya spektakuler. Tapi tiba-tiba seorang menteri yang tidak pernah menulis buku lalu keluar dari penjara tiba-tiba menulis buku, bagaimana ceritanya saya nggak tahu. Oke lah. Nah, sebelum yang disuka miskin menonton ini, aku ingin mengutip satu petikan dari suratnya Sarpin dan Wasmara tentang kekasihnya Fatimah. Ditulisnya, jarang orang mau mengakui kesederhanaan adalah kekayaan yang terbesar di dunia ini, suatu karunia alam. Dan yang terpenting di atas segala-galanya ialah keberaniannya. Kesederhanaan adalah kejujuran dan keberanian adalah ketulusan. Wah, ini catatan luar biasa dari Pram melalui suratnya Sarpin. Nah, kalau dari novel mereka yang dilumpuhkan ini, di bagian mana yang sangat menyentuh dan terngiang-ngiang di kepala, atau bisa jadi bikin nggak tidur? Itu di bagian mana? Ada dua bagian sebenarnya, Bang. Itu satu tentang orang Belanda yang dia bekerja di dinas intelijen itu, yang Piet namanya. Lalu kemudian surat menyurat Sarpin dengan Fatimah. Ini menurut saya ini yang paling indah di karya ini. Dan kita bisa jadi rohnya ada, meski semua memang memiliki ininya masing-masing, karena setiap orang diceritakan berbeda. Ini tidak, kalau tetralogi misalnya dia dari maju terus ya. Tapi ini kadang dia menceritakan periode 47 sampai 49 itu melalui tokoh-tokoh yang diceritakannya. Jadi tidak maju terus, tapi dia menceritakan itu berdasarkan tokoh, satu kisah
lalu kemudian diceritakan dalam berapa tahun, lalu tokoh yang berbeda diceritakan juga dalam berapa tahun. Tapi yang paling membekas bagi saya itu tentang orang Belanda yang menyatakan dirinya mendukung revolusi Indonesia di dalam penjara itu, namanya Pitt. Lalu kemudian surat-surat Sarpin dengan boleh dibacakan, boleh dibacakan petikan-petikan. Tentang Sarpin ini ada juga ini Bang, ada juga menurut saya ini cerita cinta yang jujur ya. Bahkan Sarpin itu jujur bahwa mengatakan dia seorang yang impoten. Artinya dia bukan laki-laki sejati lagi. Ini bagaimana cinta diungkapkan dengan jujur. Kalau yang kutipannya ini ada di bab 7 sebenarnya. Keadaan penjara tak seramai biasanya. Orang-orang dalam penjara kami telah jauh lebih berkurang. Dan sebagai penggantinya penjara kami dibagi jadi 2 bagian. Yang sebagian ditempati oleh militer kerajaan yang tak berani berperang, yang berkorupsi, yang melarikan diri dan bersimpati pada Republik. Jadi ada yang bersimpati pada Republik. Dan bagian ini kian lama kian bertambah banyak saja orangnya. Jadi ini sebenarnya yang kita diskusikan tadi itu Bang, tidak semua orang Belanda itu berpihak kepada orang Belanda, tapi ada juga yang berpihak kepada Republik. Oke, terima kasih. Artinya masa revolusi mengorbankan banyak anak muda ya, karena banyak pemuda-pemuda Indonesia yang dipenjarakan di Bukit Duri, dan dari kacamata Pram itu dikeluarkan dalam bentuk narasi-narasi yang indah di mereka yang dilumpuhkan. Mudah-mudahan ngobrol buku malam hari ini tidak melumpuhkan ingatan kita terhadap sejarah Indonesia, terutama terhadap kasanah sastra Indonesia. Oke, itu saja mungkin. Ada yang mau disampaikan lagi buat kawan-kawan muda yang nonton di Ngobrol Buku? Pesan-pesannya buat kawan-kawan untuk bisa membaca mereka yang dilumpuhkan atau karya Pram dan sastra lainnya. Untuk yang semua yang ada atau yang bergabung, saya pikir sastra itu harus dibaca dari latar belakang ilmu apa saja. Sastra itu membuat hati kita lembut, memperkaya kosakata, lalu melumpuh. Sebenarnya sastra itu melumpuhkan rindu, melumpuhkan sepi, lalu juga dia melumpuhkan hal-hal yang negatif. Bacalah karya sastra. Kalau dia mau menjadi penulis yang lembut, sebenarnya dia harus membaca karya sastra untuk melengkapi teori-teori yang dia baca. Dan orang-orang Barat, orang-orang Eropa memang dari sejak awal, dari SD mereka sudah diwajibkan membaca sastra di sekolah. Ini sesuatu yang belum kita miliki sampai sekarang. Sastra itu membuat orang humanis. Oke, terima kasih Dian Purba. Ini kutipan yang perlu kita ini ya, kata-kata yang belakang itu perlu jadi kutipan yang asik nih buat kawan-kawan. Sastra itu mengajarkan kita humanis. Nah, ini Ferdinand Hartono katanya seru, kangen kelas sejarah jadinya. Tadi Eka juga bilang jadi pingin baca. Nah, mohon maaf kawan-kawan karena keasikan ngobrol kami sehingga tak ada yang berani menyela mungkin atau bertanya di sesi ini. Tapi yang jelas Ngobrol Buku tetap hadir di setiap Jumat malam dengan narasumber yang berbeda. Kali ini kita bicara Pram, besok-besok kita akan bicara siapa lagi. Tunggu saja di di Instagramnya. Tapi yang jelas ada yang kangen kelas sejarah, ada yang makin cinta dengan sastra Indonesia. Mudah-mudahan kasanah sastra Indonesia makin berkembang dan pencinta sastra Indonesia makin luas. Nah, tidak saja orang sastra, tapi orang sejarah juga perlu membaca karya sastra. Ini pesan dari dosen sejarah ya. Ini penting. Yang jelas, sastra itu membuat orang humanis. Sastra itu membuat orang humanis. Terima kasih Dian Purba. Salam. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama Bang. Oke, Horas. Mau Horas, lihat Horas Bang. Oke kawan-kawan, itu ngobrol buku malam hari ini. Tunggu saja informasinya, nanti akan disampaikan 2 hari lagi ya, 2 hari lagi. Jangan kemana-mana, tetap ikuti Instagram Ngobrol Buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.